Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran matematika. Ruas garis pada bangun ruang. Kamu sudah mengenal ruas garis pada bangun datar. Pada bangun ruang juga terdapat ruas garis. Ruas garis pada bangun ruang disebut rusuk. Perhatikan bangun ruang berbentuk kubus berikut. Ayo perhatikan bentuk bangun ruang kubus pada gambar berikut. Perhatikan juga huruf-hurufnya. Ruas garis pada kubus di samping adalah AB, BC, CD, AD, EF, FG, GH, EH, AE, BF, CG, dan DH. Kubus mempunyai 12 ruas garis. Sekarang, ayo perhatikan bangun ruang berbentuk balok berikut. Ruas garis pada balok di samping adalah PQ, QR, RS, PS, TU, UV, VW, TW, PT, QU, RP, dan SW. Balok mempunyai 12 ruas garis. Menunjukkan rusuk pada bangun ruang. Tidak hanya pada kubus dan balok, ruas garis atau rusuk juga terdapat pada bangun ruang lainnya. Ayo perhatikan gambar benda berbentuk bangun ruang berikut. Prisma segitiga. Bangun di samping adalah prisma segitiga. Rusuk pada prisma segitiga adalah AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Prisma segitiga mempunyai 9 rusuk. Limas segi empat. Bangun di samping adalah bangun limas segi empat. Rusuk pada limas segi empat tersebut adalah AB, BC, CD, AD, AE, BE, CE, dan DE. Limas segi empat mempunyai 8 rusuk. Mengenal rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Ayo ingat kembali bangun ruang balok dan kubus yang telah kamu pelajari. Bangun ruang kubus dan balok memiliki 12 rusuk. Selain rusuk, terdapat bagian sudut dan sisi bangun ruang. Ayo perhatikan bagian-bagian bangun ruang balok dan kubus berikut. Bangun ruang kubus. Perhatikanlah gambar bangun ruang kubus tersebut. Ayo perhatikan juga pada bagian sisi, rusuk, dan bagian titik sudut. Banyak sisi pada kubus tersebut adalah 6, yaitu sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Banyak rusuk adalah 12, sedangkan untuk banyak sudutnya yaitu 8. Ayo perhatikan gambar bangun ruang balok berikut. Perhatikan juga bagian sisi, bagian titik sudut, dan bagian rusuk. Banyak sisi pada bangun ruang balok ini ada 6, yaitu pada sisi alas, sisi atas, sisi depan, sisi belakang, sisi kanan, dan sisi kiri. Banyak rusuknya ada 12, dan banyak sudut pada balok ada 8.
Ayo perhatikan benda berikut. Menurutmu, berapa banyak sisi, rusuk, dan sudutnya? Ayo ceritakan. Menentukan banyak rusuk, sisi, dan titik sudut bangun ruang. Banyak benda di sekitarmu yang berbentuk bangun ruang. Bangun ruang diberi nama berdasarkan ciri-cirinya. Misalnya, bentuk sisi, banyak rusuk, dan banyak sisi. Ayo perhatikan bagian-bagian bangun ruang berikut. Prisma segitiga. Pada prisma segitiga ini, terdapat bagian sisi atas, sisi tegak, rusuk, sisi alas, dan titik sudut. Banyak sisi pada prisma segitiga ini yaitu 5, yaitu sisi alas, sisi atas, dan 3 sisi tegak. Banyak rusuk pada prisma segitiga ini berjumlah 9, yaitu rusuk AB, BC, AC, DE, EF, DF, AD, BE, dan CF. Banyak titik sudut pada prisma segitiga ini berjumlah 6, yaitu titik A, titik B, titik C, titik D, titik E, dan titik F. Limas segi 4. Ayo perhatikan bangun ruang limas segi 4 ini. Perhatikan juga bagian titik sudut, bagian sisi alas, bagian rusuk, dan bagian sisi. Banyak sisi pada limas segi 4 ini berjumlah 5, yaitu sisi alas dan 4 sisi tegak. Banyak rusuknya berjumlah 8, yaitu rusuk AB, BC, CD, AD, AE, BE, CE, dan DE. Banyak titik sudut pada limas segi 4 ini berjumlah 5, yaitu titik A, titik B, C, D, dan titik E. Di video kali ini, kita kembali belajar pada tema 4, subtema 3, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Karya seni 2 dimensi. Karya seni 2 dimensi adalah karya seni yang memiliki 2 sisi saja, yaitu sisi panjang dan lebar. Contoh karya seni 2 dimensi adalah gambar atau lukisan. Fungsi, alat dan bahan yang digunakan dalam menggambar. Yang pertama, pensil. Pensil fungsinya untuk membuat sketsa. Penghapus fungsinya untuk membersihkan dan merapikan gambar. Penggaris fungsinya untuk membuat garis tepi atau sketsa. Rautan fungsinya untuk meraut pensil. Selanjutnya, buku gambar fungsinya untuk media gambar. Krayon dan cat air fungsinya untuk mewarnai sketsa. Kuas fungsinya untuk merapikan saat mewarnai menggunakan cat air. Palet fungsinya untuk menyimpan cat air. Langkah-langkah membuat gambar 2 dimensi. Langkah yang pertama, menentukan tema sesuai dengan cerita yang ingin disampaikan. Langkah yang kedua, menyiapkan alat dan bahan
sesuai kebutuhan untuk menggambar. Langkah ketiga, membuat sketsa gambar pada media gambar. Langkah keempat, mewarnai sketsa menggunakan pewarna seperti krayon, pensil warna, atau cat air. Ayo sebutkan alat dan bahan yang digunakan untuk membuat gambar berikut. Karya seni rupa 3 dimensi. Karya seni 3 dimensi adalah karya seni yang memiliki 3 sisi, yaitu sisi panjang, lebar, dan tinggi. Karya seni 3 dimensi dapat dilihat dari segala sudut pandang. Contoh karya seni 3 dimensi adalah patung, relief, dan guci. Guci adalah benda 3 dimensi yang terbuat dari tanah liat. Selain tanah liat, pembuatan guci juga membutuhkan alat dan bahan lain. Misalnya, media alas, meja putar, atau alat pengukir. Membuat karya imajinatif dari plastisin. Ayo membuat karya imajinatif lagi. Kamu akan membuat prakarya dari benda lunak. Sebelumnya, kamu telah membuat karya imajinatif dari tanah liat. Kali ini, kita akan membuat karya imajinatif dari plastisin. Kita akan mencoba membuat mobil dari plastisin. Langkah pertama, kita harus menyiapkan alat dan bahan. Alat dan bahan yang digunakan yaitu plastisin, pisau cutter, dan gambar mobil. Langkah pertama dalam membuat, kita siapkan gambar mobil yang ingin dibentuk terlebih dahulu. Langkah kedua, kita potong plastisin sesuai bentuk yang diinginkan menggunakan cutter. Pada langkah ketiga, kita bentuk plastisin menyerupai gambar mobil yang kita siapkan. Kita buat bagian badan mobil terlebih dahulu. Pada langkah keempat, kita buat bentuk roda mobil berupa bulatan-bulatan sebanyak 4 buah. Selanjutnya, langkah kelima, kita tempelkan roda dan hiasan lainnya pada badan mobil. Pada langkah keenam, kita haluskan dan ratakan bentuk mobil sesuai gambar model yang sebenarnya. Langkah ketujuh, kerajinan dari plastisin sudah jadi dan siap dipajang.